Terserah Allah, ada yang hidayahnya lebih dahulu, ada yang taufiknya lebih dahulu. Ya. Gimana kalau hidayahnya datang lebih dulu, dia lagi maksiat, ya. Lagi maksiat, lalu tiba-tiba kepikiran untuk saya mau sampai kapannya hidup kayak gini. Ah, itu hidayah mulai hadir tuh. Meskipun tapi dia masih di tempat maksiat, belum berhenti maksiatnya. Ya. Itu satu. Yang kedua, tadi ada taufik. Ada orang hidayahnya belum datang tapi taufiknya datang duluan. Contoh, aku mau berangkat maksiat, bannya bocor, jadi nggak bisa berangkat. Jadi nggak ada niatan berhenti, itu nggak ada. Tapi Allah tolong agar dia nggak jadi maksiat. Ada yang kayak gitu juga. Yang mana yang datang duluan? Terserah Allah. Allah maunya kayak gimana, ya. Ketiga, penjelasannya dari Ustadz Adi Hidayat. Beliau kasih analogi seperti ini. Hidayah itu seperti kalau di masjid ini ada pembagian makanan, ya, pembagian makanan. Lalu ada satu orang yang nggak mau ambil makanan. Terus pulang-pulang dia mati kelaparan. Salah siapa? Salah sendiri. Kenapa nggak mau ambil? Ya. Jadi hidayah nih dijemput atau enggak? Maka ya tadi kalau penjelasan dari beliau, hidayahnya mah ada di mana-mana. Tinggal kita mau mengambilnya atau tidak. Kayak contoh ya, kalau ada orang yang pernah diri ini sendiri dulu pernah berpikir kayaknya punya banyak uang itu bahagia, ya. Tapi pernah nggak semua yang hadir di sini ngelihat orang yang udah kaya masih stres? Ada? Nah, yang udah punya jabatan masih mencuri dari rakyatnya ada? Yang istrinya udah cantik masih selingkuh ada? Makin ngegas ya. Tenang Bu, saya sedang tidak membicarakan suaminya Ibu ya. Suaminya Ibu mas soleh semua lah ya. Maka bismillah ya Allah. Dari sini kita coba mengambil ya, bahwa pelajaran itu ada Bu di mana-mana Bu. Ngelihat yang lebih muda masih mau taat misalkan, ngelihat yang lebih sedikit uangnya, sedekahnya bisa lebih banyak daripada yang sudah lebih punya banyak uang dan lain-lain. Yuk tinggal kita ambil pelajaran ya. Mau nggak kita ngambil itu atau tidak? Karena kalau enggak ya sudah ya. Gimana ceritanya kita bisa jadi pengen tambah baik ya. Jadi silakan mau pendapat manapun yang diambil. Semoga Allah merahmati 3 guru yang kami sebutkan tadi dan Allah muliakan. Tapi ya yang paling penting bagi kita adalah ya hasil untuk kitanya seperti apa. Kita jadi tambah dekat sama Allah atau tidak. Karena kita kadang teralihkan, malah hanya lebih sibuk untuk mikirin yang kita tuh nggak akan ditanya gitu. Kayak misalkan tentang kelakuan orang. Kok dia maksiat atau meninggal nggak ditanya kelakuan orang. Kita ditanya kelakuan masing-masing. Tapi kadang kita, wah ketahuan nih orang ini maksiat. Nih kok orang kayak gini nerakanya belah mana? Seolah-olah memastikan orang pasti bakal ke neraka, naudzubillah. Ya. Dan itu kan urusan kita. Kalaupun ada yang harus kita perbuat, ya udah berbuat baik. Sampaikan kebaikan, doakan kebaikan, doakan dapat hidayah, doakan agar kita pun tidak tergelincir kepada dosa yang sama. Nah, yang penting yang bikin kita tambah dekat sama Allah aja. Karena kadang ya kita mah suka salah fokus aja ya, salfok. Seperti misalkan ada orang aibnya kebuka, ya. Maka yang lebih sibuk dipikirin kadang lebih mikirin kayak aibnya kebuka ini, apakah aku tambah dicintai Allah atau tidak? Diampuni Allah atau tidak? Karena kadang ya sibuk, ya Allah gimana caranya nih orang kembali cinta. Dia tuntut orang yang menjelek-jelekan, dia bawa ke pengadilan, bela-belain berbulan-bulan di pengadilan, bela-belain keluar biaya tidak murah untuk pengacara hanya karena mulut satu orang. Namanya kembali jadi bersih, kembali jadi baik, kembali dicintai oleh masyarakat. Tapi kalau di hadapan Allah belum diampuni karena nggak tobat-tobat, percuma, buat apa?
Ya. Yang lebih penting adalah gimana caranya dapat ampunan dari Allah. Ya. Samalah ini semua kayak begini juga. Kesini siapa yang paling berhasil? Yang berhasil tambah dekat sama Allah aja. Bisa yang sambil jualan di depan, Allah uji, belum ada yang datang beli. Karena belum ada yang datang beli, jadi bisa fokus mendengarkan isi ucapan obrolan ini, lalu pulang-pulang dia yang tambah takwa. Berarti dia yang berhasil ngajinya, ya, sukses. Daripada yang mungkin misalkan sudah berada di majelis ini, lalu basi yang diomongin udah pernah dengar semua, terus pulang-pulang tidak tambah takwa, berarti masih ada yang harus disempurnakan, ya. Jadi setiap kali terjadi sesuatu dalam hidup ini, yang paling pertama harus dilakukan adalah gimana caranya kita tambah dicintain Allah karena kejadian ini. Ya, udah ya seperti itu. Ya, tes ya, latihan. Misalkan ibu di WA sama suaminya, isi WA-nya is istri, ya. Bukan iis ya, emang istri kan, istri. Ada apa suami. Ya, uang belanja dinaikkan ya jadi 20 juta. 20 jutanya per pekan. Mudah kan nyenengin ibu-ibu, Pak? Tinggal dikasih khayalan, selesai. Ya. Ya Allah. Makanya suka dengan drama, ya. Bu, uang belanja naik. Nikmat bukan? Bukan, Bu. Ujian. Ulangi. Ujian. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau bisa jadi jalan tambah dekat sama Allahnya. Setelah uang belanja naik, tadinya nggak bayar zakat jadi bayar zakat, sedekahnya bertambah, baru jadi nikmat. Karena kalau uangnya tambah banyak, tapi malah tambah maksiatnya, masa jadi nikmat? Kan nggak sama sekali. Ada orang pengen maksiat itu bisa nggak jadi, Bu, gara-gara nggak punya duit, ya. Berarti bisa jadi nggak punya duitnya kita tuh pertolongan dari Allah. Karena bisa jadi di hadapan Allah, Allah tahu ini hamba punya banyak duit nih, malah tergelincir, ya. Jadi pertolongan, ya. Yang selanjutnya adalah contoh suami juga, ya. Tiba-tiba di WA sama bosnya, one karyawan, ya. Ada gitu. Bos manggil anak buahnya karyawan, ya. Ada apa tur? Direktur, ya. Besok jabatan kamu saya naikkan ya. Besok kamu saya angkat menjadi atasan saya. Gimana tuh ya? Diangkat jadi atasan ya. Maka apakah itu nikmat? Bukan, tapi ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah aja. Dia menggunakan kekuasaannya untuk mengajak orang tambah takwa. Mari kita dengarkan sambutan dari kepala cabang yang baru naik ke atas panggung. Perhatikan semuanya. Gaji kalian tiap akhir bulan saya potong 2,5% untuk zakat. Coba kalau yang ngomong sesama karyawan, repot. Bro, zakat dong, cuma 2,5% loh. Siapa kamu ngatur-ngatur saya? Malah dimarahin, ya. Tapi kalau yang ngomong atasannya, mumpung punya kekuasaan, yuk jadiin peraturan sekalian, ya. Karena punten ya, sesama karyawan, teman kerjanya ada yang mencuri misalkan, korupsi. Kita udah ngingetin, dia masih korupsi, bisa selamat tuh. Yang udah ngingetinnya. Dia udah dakwah, udah nyampein, dia nggak punya kekuasaan buat ngehukum orang, dia udah ngelakuin berbagai macam cara, udah lewat. Yang kedua, kalau dia jadi pemimpin, dia tahu dia bisa melakukan sesuatu agar orang-orang di bawahnya tidak maksiat, tidak mencuri, lalu dia tidak menggunakan otoritasnya tersebut, demi Allah ikut dimintai pertanggungjawaban. Jadi berat pisan ya kepemimpinan itu, Masya Allah. Cuman kalau ya inilah dia ya. Kita contoh. Waktu Umar bin Khattab wafat radhiyallahu anhu, kan wafatnya lagi sholat ditusuk ya, pakai pisau yang sudah dibubuhi racun.
Lalu yang waktu itu menggantikan beliau ngimamin sholat, ternyata adalah waktu itu ada Abdurrahman bin Auf di belakang beliau. Jadi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang maju menggantikan. Jadi sempat ada wacana, walaupun di kesempatan lain Umar bin Khattab radhiyallahu an juga merekomendasikan agar Utsman yang naik setelah beliau. Ya. Tapi sempat ada wacana ke Abdurrahman, karena sebagaimana Nabi sendiri saja menggantikan Nabi ngimamin sholat adalah Abu Bakar. Maka jadi wacananya waktu itu sempat Abu Bakar langsung jadi kandidat paling kuat, ya. Yang sekarang ini ditawarkan kepada Abdurrahman, bagaimana kalau Abdurrahman yang memimpin? Abdurrahmannya malah berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tusukkan saja pisau itu ke leherku daripada aku yang jadi ujian besar menanti. Ikan kok bisa jadi pahala jariah, betul. Kalau memimpinnya baik, berhasil, bisa jadi pahala jariah. Tapi tidak seringnya tergelincir, ya. Maka Bismillah. Kita belajar di sini bahwa apapun yang paling penting adalah gimana caranya kita bisa jadi jalan tambah dekat kepada Allah, ya. Karena ada hadis terkait ini, ingat, terkait ada 7 golongan orang yang dinaungi Allah. Ketika di hari tersebut tidak ada lagi yang bisa menaungi kecuali hanya Allah, ya, kecuali hanya Allah. Siapa 7 golongan tersebut? 1. Yang nomor pertamanya adalah imam yang adil, pemimpin yang adil. Nanti yang 2-7-nya ada lagi, ya. Saya sebut cepat aja ya, karena lagi pengen fokus ke arah tadi pemimpinnya. Yang kedua, pemuda yang menghabiskan waktunya untuk ibadah. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Yang keempat, yang kedua, orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karenanya. Kelima, orang laki-laki yang digoda oleh wanita cantik, rupawan, tapi berkata aku takut kepada Allah. 6, orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, lalu tangan kirinya tidak mengetahui, sedekahnya sembunyi-sembunyi. Yang ketujuh, orang yang dalam kesendiriannya menangis karena ingat kepada Allah. Nah, yang ke-1 ternyata adalah imam yang adil, ya. Di hadis yang lain yang menceritakan di hari yang sama, hari yang hanya bisa dinaungi oleh Allah, di hari tersebut ada 3 golongan orang yang justru Allah tidak akan sudi memandang kepadanya. Allah tidak akan sudi memandang kepadanya. Hari di mana yang di hari itu hanya Allah yang benar-benar bisa nolong, tapi Allah bahkan jangankan nolong, memandang orang itu aja nggak mau. Salah satunya adalah pemimpin yang berdusta kepada rakyatnya. Ini baru bicara dusta, ya, bukan yang lain. Jadi kadang suka ada orang bilang, oh di dalam Al-Quran kalau kita pengen cari, memang nggak akan ada yang kalau diterjemahkan anak dilarang menendang kepala orang tuanya, ya nggak ada. Adanya contoh paling di Al-Isra 2 ayat 23, 24, jangan berkata atau kepada orang tua. Maka kalau di dalam kaidah usul fikih, kalau berkata aja nggak boleh, apalagi nyakitin fisik atau ya. Sama kayak wala taqrabu zina yang di ayat 32-nya jangan dekati zina, jangan berpikir dekatin jangan, berarti zinanya masih nggak apa-apa, ya itu ngaco, ya. Itu dia 1, ya. Maka tadi ini pemimpin ini baru masalah berdusta, ya, belum misalkan korupsi atau segala macam, maka pasti kalau dusta aja nggak boleh, maka ini dia, ya. Yang 2 lagi mau tahu? Yang 3 orang yang tidak akan Allah lihat di hari tersebut. Maka 2 tersebut adalah, sebetulnya tadi yang pemimpin yang berdosa itu seingat saya sih itu urutan nomor 2, tapi yang ke-1-nya adalah orang tua yang berzina. Karena kalau dalam ilmu fikih kan hukuman bagi orang yang berzina beda, yang belum menikah sama yang sudah menikah beda, ya.
Dan ini udah misalkan udah punya pasangan halal, misalkan masih naudzubillah masih ngelakuin, maka beda hukumannya. Dan itu Allah tidak suka. Yang ketiga adalah orang miskin yang sombong. Gimana Bu orang miskin tapi sombong teh? Dulu saya mikirnya apa misalkan, kalian mah kaya, gue dong miskin. Masa kayak gitu tapi ya miskin teh agulnya. Jadi ternyata salah satu yang jadi penjelasannya adalah orang yang udah tahu yang bisa nolong cuman Allah, tapi masih nggak mau minta tolong ke Allah. Punten, dia ekonomi duit nggak punya, udah gitu tahu yang bisa nolong cuman Allah, masih nggak mau sholat, masih nggak mau minta ke Allah, apalagi yang menghalangi dia minta kepada Allah kecuali kesombongannya. Sedekahnya luar biasa, memberinya luar biasa, dan bahkan tidak merasa sombong sama sekali, merasa semuanya pertolongan Allah, ya. Maka Masya Allah ya, gimana caranya agar kita ya semuanya ujian lah ya, yang baru bisa jadi nikmat kalau bisa jadi jalan tambah dekat kepada Allah, ya. Maka tadi ya, sebetulnya tadi ingin bermaksud menekankan terkait Masya Allah, amanah itu besar luar biasa. Makin besar amanahnya, kayak pisau bermata dua, bisa jadi pahala jariah yang makin luar biasa, bisa jadi dosa jariah juga yang luar biasa, ya. Dengan harta bisa jadi pahala yang luar biasa, tapi juga dengan harta bisa jadi dosa besar yang luar biasa, ya. Karena tadi ada orang nggak punya duit pengen maksiat, bisa nggak jadi maksiat karena nggak punya duit, ya. Makanya mulai sekarang apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang dipikirin adalah gimana caranya dengan kejadian ini atau dengan hal yang aku terima ini, aku tambah dekat kepada Allah. Yang dipikirin bukan mana yang aku suka, tapi mana yang Allah suka. Dan kenapa kita menderita? Alasannya kalau mau jujur mah karena kita meletakkan standar bahagianya pada apa yang kita suka soalnya, bukan pada apa yang Allah suka. Contoh, dia ngerasa, aku mah baru bahagia nantilah kalau mobilnya udah sebanyak dia, kalau rumahnya udah sebanyak dia. Makanya dia punya gaji sebulan 10 juta juga masih ngambek, karena standar bahagianya tadi yang dia suka, bukan yang Allah suka, ya. Jadi dia diperbudak oleh keinginannya sendiri. Coba lihat anak-anak mah, kita jadi kalah sama anak-anak kalau kayak gitu. Anak-anak mah ya habis benjol sama temennya pun 5 menit kemudian udah main lagi sama temennya. Yang berantem malah ibunya, ya. Orang makin dewasa, luar biasa, makin, karena mulut satu orang tadi itu bisa ke pengadilan, bisa gimana. Coba anak-anak mah ya, sakit hati sama temennya, maka dia berkata, pulang ke rumah, "Mah, tolong panggilkan pengacara keluarga kita, Mah." Hah? Nanaonan ada yang ngaco, ya. Ada apa? Iya, anak TKA tadi menghina saya, Bu, di depan TKB. Sakit hati, pencemaran nama baik. Bawa mereka ke meja hijau, Bu. Meja hijau teh naon? Meja biliar deh, ya. Sama ya, hijau juga, ya. Bukan itu, Bu, ya. Tapi ya gitulah ya. Kenapa kita gampang sakit hati? Ya tadi berbagai macam. Satu, di hatinya belum Allah, bahagianya bukan pada apa yang Allah suka, standar bahagianya macam-macam. Nah, kita terus yang harus kita beres sholat, doa lah, berdoa minta tolong kepada Allah. Ya Allah, bimbing ya Allah, bimbing lisan ini, bimbing hati ini, bimbing tubuh ini, bimbing diri ini kepada apapun yang kau suka aja. Masalah yang mana yang benar, oke, Al-Quran, sunnah itu jelas benar. Tapi kadang ada yang mengakunya paling ngikutin Al-Quran, paling ngikutin sunnah, juga bingung, nggak tahu. Menurut yang itu katanya itu yang paling benar, menurut yang ini katanya ini yang paling benar. Ya Allah, hamba nggak ngerti, hamba bodoh. Kita mohon aja setiap beres sholat, ya Allah, dekatkan hamba kepada guru, kepada lingkungan, kepada ilmu, kepada sahabat, yang manapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah, ya. Karena ya kita mah nggak bisa apa-apalah kalau nggak ditolong Allah. Yang penting gimana caranya dari kejadian apapun, udahlah tambah takwa aja.
Karena percuma hati kita senang, hawa nafsu kita senang, tapi Allah makin nggak suka, ya, makin capek juga, ya. Kan Masya Allah. Jadi hidayahnya Bismillah. Kita berusaha jemput di mana aja, dan harus kita renungkan, pikir-pikir rame-rame ya. Kayak misalkan, oke, orang main judi misalkan, dia ada yang pernah menang ya, entah dikasih sama bandarnya atau apapun itulah ya. Tapi kita tahu lebih banyak yang akhirnya kena masalah. Maka si akal kan udah jelas memberitahu bahwa di situ orang lebih banyak yang akhirnya menderita. Masa kita mau ikutin? Ibarat ginilah, misalkan ada 2 gelas. Saat yang sebelah kiri, setiap kali ada minum yang sebelah kiri, dia mati. Setiap kali ada minum yang bergelas sebelah kanan, dia tambah sehat. Ya, kita ambil gelas kiri atau gelas kanan? Kanan. Dan ngelihat ya, karena ngelihat yang kiri, aduh orang habis minum itu kok pada mules, pada keracunan, ya. Kalau ngambil yang kanan nggak ada yang ngeluh tuh, semuanya dapat kebaikan, ya. Terus kita masih penasaran ya udah cobain deh yang kiri. Atau kayak misalkan di depan ada jalan 2, satu ke kiri, satu ke kanan. Setiap ngeliatin yang kiri kok pada jatuh, ternyata di depan ada lobang. Yang kanan baik-baik aja, selamat. Masa kita ambil yang kiri, ya? Jadi kan kayak seolah ya gimana ya, kayak orang udah tahu gitu, korupsi itu nggak baik, mencuri nggak baik, selingkuh tidak baik, ya. Tapi masih dilakukan kan, atulah jangan dibikin mubazir gitu akalnya. Dan kita kalau dipanggil kayak hewan nggak suka, karena kita ngerasa lebih mulia dari hewan karena punya akal, ya. Tapi ketika akhirnya, mohon maaf, akhirnya disuruh milih antara mana yang harus dipilih oleh dirinya, dia lebih memilih yang bisa jadi kebinasaan bagi dirinya. Kan kayak asam mubazir akalnya, ya. Padahal udah jelas lah petunjuknya semua. Kan Allah ngasih ngaturan tuh bukan karena pengen ngatur-ngatur, enggak. Bukan sok-sok ngebos gitu, bukan. Tapi karena yang sudah Allah aturkan itu pasti baik buat kitanya. Dan kalau Allah sampai ngelarang juga bukan sok-sok pengen ngatur-ngatur juga, bukan. Tapi karena memang kalau sampai dilarang, karena itu pasti buruk buat kitanya, ya. Kan Masya Allah. Jadi ngaji kayak gini, tambah tenang atau tambah gelisah? Nah ya, aslinya lisan ini nggak bisa memberikan ketenangan apa-apa. Tapi berarti kita baru saja membuktikan firman Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Surat 13 ayat 28. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram, ya. Nah kita dari tadi lagi ngomongin Allah. Kalau ngomongin Allah nanti jadi ingat Allah. Ingat Allah, kata Allah tadi, hati akan menjadi tentram, tenang. Maka kalau kita masih gampang stres, kecewa, gelisah, iyalah pikir, mungkin kitanya aja yang belum banyak mengingat Allah. Yang dipikirin yang kita suka terus, ya. Masya Allah. Enggak lah, dari setiap kejadian sepahit apapun itu pasti enggak, kalau kita ngelihatnya dari kacamata iman, kacamata ngejar mendekat kepada Allah, nggak ada ruginya. Bahkan perkara punten misalkan diselingkuhi, gara-gara diselingkuhi ini dia tambah dekat sama Tuhannya, ya, tambah takwa, punten bisa jadi gara-gara kepahitan diselingkuhi itu, iya pahit, iya menderita gitu ya. Tapi bisa jadi gara-gara kepahitan itu dia jadi hamba yang tambah dicintain Allah, tambah terjamin surganya daripada yang suaminya tidak selingkuh. Meskipun yang suaminya nggak selingkuh, nggak usah disuruh selingkuh juga ya. Mas selingkuh dong biar aku dapat pahala, enggak ya. Ya Allah, kita minta tolong kepada Allah terus ya, hidayah. Karena salah satu doa yang juga Nabi sering ucapkan, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wa ghina wal afaf. Rasul sendiri Nabi loh, tapi minta diberi petunjuk ya. Masa kita yang bukan Nabi nggak dapat wahyu, nggak minta petunjuk ya. Dan aslinya petunjuknya telah ditinggalkan. Para orang suka pernah ada yang nanya kayak gini, kok nggak bisa dong semuanya ngikutin Al-Quran dan hadis? Itu kan 14 abad yang lalu, ya.
Maka guru kami malah menanyakan balik, sebutkan masalah yang lebih rumit di zaman sekarang, kami bisa bawakan masalah yang jauh lebih rumit di zaman dahulu dan udah selesai dengan Al-Quran dan hadis. Ya, karena kalau Allah mau, sampai sekarang wahyu masih turun juga bisa. Ya, tapi kenapa selesai 114 surat tuh dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Karena bagi Allah dan para ulama sepakat itu cukup untuk jadi petunjuk buat kita sampai hari kiamat. Kitanya aja yang belum mau gitu ya. Oh, ayat pertama Iqra, bacalah, saya rajin baca kok. Tapi baca WA, baca komen gitu ya. Bukan itu yang dimaksud, ya. Dan juga mudah bagi Allah kalau mau sampai sekarang nabinya masih hidup atau dibikin masih ada nabi lagi setelah Rasulullah. Tapi enggak tuh, dibikin Rasul yang paling terakhir dan juga beliau telah wafat. Karena cukup petunjuk atau sunnah-sunnah beliau untuk dijadikan pegangan. Ya. Tinggal kitanya aja. Orang bilang zaman sekarang maju katanya kok, dengan uang 1.500.000 bisa bawa pulang mobil loh. Tapi harus dengan cara kredit ya. Yang apalagi kalau misalkan ada bunganya, leasing. Kayaknya nggak akan ada yang mau datang ke showroom mobil, Pak ini harganya berapa? 300 juta. Saya cicil dah tanpa bunga seumur hidup, boleh nggak? Nggak akan ada yang mau pasti. Ya. Kenapa mereka mau dengan cara seperti itu? Seolah-olah ringan gitu ya. Per bulan hanya berapa juta daripada beli cash ratusan juta misalkan. Ya, karena kan sudah berbunga. Ya. Dan kalau Allah sudah larang, karena pasti itu jadi keburukan. Padahal kita tahu di zaman sekarang, insya Allah di handphone kita masing-masing ada Al-Qurannya ya. Ada Bu Al-Qurannya? Kalau ada yang di handphonenya belum ada Al-Quran, nanti saya nyalain hotspot, silakan downloadnya pakai tethering ya, hotspot ke saya ya. Mudah-mudahan kebagian pahala jariahnya. Ya. Yang jadi renungan selanjutnya adalah kapan sih Al-Quran itu mulai jadi mushaf, buku, kitab, satu kitab utuh ya. Karena dulu kan Nabi diturunkan wahyu nggak dalam bentuk buku, tapi dari malaikat Jibril disampaikan ya, secara lisan, dibacakan ya, lalu diulang dibacaannya ya. Lalu akhirnya setelah Rasul wafat, Islam makin meluas, kan para pemimpin selanjutnya mikirin ini Islam makin luas dan mereka bukan orang Arab, dan daripada tercecer nanti yang hafal Qurannya pada wafat semua, takutnya nanti nggak ada yang hafal Al-Quran lagi, maka gimana caranya akhirnya dijadikan mushaf, dikumpul dalam satu kitab ya. Nah, kapan akhirnya Al-Quran itu mulai jadi satu kitab? Ternyata kan di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan di zamannya Sayyidina Utsman itu sudah seluas apa daerahnya Bu? Satu jazirah Arab sudah muslim semuanya. Sekarang terpecah jadi sampai 6 negara ya. Yaman, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi ya. Dan juga Persia sudah muslim semua. Romawi Selatan sudah, Afrika belah utara, Mesir, Maroko, Tunisia, Libya, Aljazair udah muslim semua, luas daerahnya. Tapi di daerah seluas itu mereka bisa hebat katanya karena mengikuti Al-Quran. Padahal di zamannya Utsman emang Al-Quran udah banyak kayak sekarang, di tiap masjid ada. Enggak Bu, belum ada percetakan malah waktu itu ya. Nah di zaman itu kata guru kami Ustadz Budi Asari, beliau memberikan riwayat, menceritakan bahwa di zaman itu padahal Al-Quran itu baru ada seantero negeri ya, baru ada 5 seantero negeri. Terus gimana ceritanya mereka bisa hebat ngikutin Al-Quran? Mereka nggak punya handphone yang ada Al-Qurannya, ke masjid juga nggak ada Al-Qurannya, cuman ada 5 Al-Quran seantero negeri. Ya itulah bedanya, memang mereka di zaman itu ya dihafal Al-Qurannya ya. Kok zaman sekarang kan juga banyak penghafal. Iya banyak yang hafal, tapi kalau sekarang punten, bisa jadi yang penting dihafal dulu, artinya belakangan, apalagi diamalkannya. Kalau mereka tidak akan maju menghafalkan ayat selanjutnya sebelum ayat itu selesai mereka amalkan. Ya.
Maka itulah dia, insya Allah ya. Jadi lebih nancep, lebih luar biasa. Kok berarti harus menghafal? Kan gimana kok hafalan orang beda-beda. Kita tuh nggak disuruh hafal 30 juz, Bu. Sahabat juga nggak semuanya 30 juz. Ada yang ngapalnya cepat luar biasa, tapi ada juga yang ngapalnya lama. Ya. Nah, tapi kita bisa hafalnya berapa jauh, itu mah tergantung Allah. Yang mau nitipin. Allah pengen nitipinnya 30, alhamdulillah. Allah mau nitipinnya 1 juz, ya tetap alhamdulillah. Yang penting tugas kita nggak berhenti dekat-dekat sama Al-Quran. Lagian kalau misalkan sungguh repot ya, kalau orang meninggal, terus di depan gerbang surga ada tulisannya, ada baliho gede. Yang boleh masuk sini hanya yang sudah hafal 30 juz. Wah, repot tuh. Balik lagi nggak mungkin. Ya. Tapi kalau ternyata wafat meskipun juz 30 juga belum selesai hafal, tapi diamalin, bertakwa, apalagi kalau husnul khotimah, bismillah. Daripada misalkan 30 juz, tapi kalau nggak dijadiin imam, ngambek dia. Kalau namanya tidak disebut di belakangnya ada al-hafiznya, ngambek. Ya. Terus ketika ngambek, ngejulitin orang yang jadi imam. Nuk itu jadi imam, halusan ge urang. Itunya. Kayak bisa jadi masih ada yang salah, ya. Gimana Allah ajalah nitipinnya, ya. Terimalah bismillah takdir apapun yang terjadi, asli lah. Pahit pilihannya cuma 2. Kalau nggak gugurin dosa, pasti ninggiin derajat. Udah 2. Disyukurin malah tambah banyak. La in syakartum la azidanakum. Barang siapa bersyukur nanti ditambah. Mau dikeluhin nggak jadi solusi, malah bisa jadi dosa karena kufur terus, ya. Karena terusan dari la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Ternyata yang diancam azab itu bukan cuma orang yang maksiat, ternyata yang kufur juga. Ya, seperti itu. Ya, maka ya Masya Allah, kita tolong kepada Allah ya. Kok berurusan sama orang kok dia marah sama kita, padahal kita nggak ada salah, atau bahkan kita nggak niat pengen nyakitin dia tapi marah. Udah bismillah, kita tolong kepada Allah. Ya Allah, hati mereka Engkau yang genggam ya Allah. Bismillah. Ya, gimana caranya kalau Allah sudah ingin bolak-balikan hati, udah jadi dianya yang sayang sama kita, baik sama kita, ya. Dan kita pengen berbuat apapun biar orang cinta juga, kita nggak punya kekuatan bolak-balikin hati orang. Bolak-balikin hati kita buat istiqomah aja berat kadang ya. Kitanya, Allahnya mah nggak pernah bosan nungguin ibadah kita. Kitanya yang malah bosan. Waktu ada masalah bisa tuh tahajud terus. Giliran nggak ada masalah jadi kendor. Tapi kalau dipikirin ditanya pengen ada masalah terus menerus, nggak mau juga. Ikumaha tuh ya. Kita tolong terus kepada Allah lah. Banyak melihat sekeliling, banyak mengambil pelajaran, tapi dengan satu tujuan yang sama. Semuanya mudah-mudahan jadi jalan tambah dekat sama Allah. Jadikan diri ini tambah diridhoi oleh-Mu ya Allah. Hamba berbuat salah, pasti dah hamba pasti berbuat salah. Tapi bismillah izinkan kesalahan itu jadi kebaikan bagi diri hamba ya Allah. Gugurin dosa hamba, atau meninggikan derajat hamba, terserah Engkau ya Allah. Yang penting dari setiap kejadian Engkau tambah ridho kepadaku, ya. Mau membuat makhluk ridho, anggaplah makhluknya ridho. Satu dunia cinta. Apakah syarat masuk surga harus dengan cinta makhluk? Kamu udah dipuji berapa orang? Kamu udah centang biru belum? Enggak sama sekali, ya. Kamu udah berapa banyak followers ya? Enggak, capek. Punya anak 2 aja, satu kebijakan kita bisa jadi disukai anak pertama tapi tidak disukai anak kedua, apalagi dicintain oleh miliaran orang. Repot. Lebih mudah kalau ingin dicintai oleh satu pihak saja, tapi kalau satu pihak ini udah cinta, ia punya kekuasaan untuk membolak-balikan segala hal jadi kebaikan untuk kita, ya. Jadi kejar siapa? Allah aja, ya. Ya udahlah. Saya izin banyak diskusi atau tanya jawabnya aja ya.
Segitu dulu yang disampaikan. Nanti silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, tafadhol. Mudah-mudahan bisa jadi kebaikan ya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya beberapa kali lihat Ustaz menyampaikan terkait dengan upaya Ustaz mengikuti ya. Itu mungkin boleh jadi Ustaz boleh bercerita kepada kita bagaimana kalau tidak kadang dijemput ya Ustaz. Karena kadang-kadang kita juga tidak sadar bahwa Allah sedang memberikan hidayah kepada kita lalu lupa menyebutnya. Mungkin kita bisa bercerita kepada kami bagaimana ketika proses itu berlangsung kemudian akhirnya begitu datang. Terima kasih. Baik, istilah. Baik, istilah, Masya Allah. Satu hal yang pasti, yaitu semua juga terjadinya atas pertolongan Allah ya. Saya teringat AA pernah cerita kayak gini. Beliau bertanya kepada orang yang haji setiap tahun, bukan umroh tiap tahun ya, haji tiap tahun. Maka ditanya kepada beliau, Bapak amalannya apa? Kok bisa Allah undang haji tiap tahun? Apakah ahli duha? Maka dijawab, bukan, saya jarang duhanya. Apakah ahli tahajudnya? Enggak, saya juga jarang tahajudnya. Terus apa tuh amalannya? Beliau malah jawab seperti ini, bisa jadi mungkin bukan amalannya, tapi bisa jadi justru dosa saya jauh lebih banyak. Allahnya aja yang terlampau baik, malah memilih untuk diberikan hidayah. Allahnya yang terlampau baik, makanya ingin menyuruh saya taubat di tanah suci. Allahnya aja yang baik. Ya kita berupaya mah berupaya ya. Cuman nggak berani nggak berani kepedean amalan yang mana gitu ya. Tapi ya memang ngejar utangnya aja banyak waktu itu. Dalam artian kayak gini, ya Allah, saya pengen ke surga, semua juga pengen ke surga. Tapi mereka memulai ke surga dengan tidak punya dosa yang, mereka tidak melakukan dosa-dosa yang mereka tidak lakukan tapi saya lakukan. Maka kalau sayanya cuman istilahnya ya cuman standar doang gitu ya, tidak belajar lebih banyak, baca lebih banyak, beribadah lebih banyak, maka ngerasa nggak tahu diri aja di hadapan Allah untuk bisa ke surganya Allah tersebut ya. Jadi ya Allah, nggak tahu. Kalaupun akhirnya sudah tobat, apakah sudah diampuni atau belum, udah nggak tahu ya. Nggak pernah dapat SMS selama ini, selamat tobat Anda telah diterima, nggak tahu ya. Tapi udah dibalik. Kalau memang salah satu yang dilakuin sih dulu dibalik. Seperti misalkan contoh, ngaji dulu, kalau ada waktu sisa baru ngurus untuk kerjaan atau ngurus dunianya. Karena ada pengen ngetes, coba mati nggak nih saya nih kelaparan. Kadang di waktu di Thailand soalnya udah pernah dicobain, dunia mulu yang dikejar tapi nggak tenang juga, nggak tentram juga. Nah sekarang coba Allah terus yang dikejar, ada waktu sisa baru untuk dunia ya. Enggak, ternyata malah lebih enak ya. Amalannya yang seperti apa? Bebas lah. Mau dekatnya dengan Al-Quran, mangga. Mau mulai, ya perbanyak 5 waktunya udah terjaga. Mulai ke duhanya udah istiqomah. Mulai ke tahajud, mulai ke baca Quran, satu hari misalkan 1 juz. Mulai puasa, tadinya Senin Kamis lama-lama naik, misalkan puasa Nabi Daud, terserah ya. Tapi yang penting gimana caranya Allah tambah suka, gimana upayanya sering-sering minta tolong aja kepada Allah. Dan aslinya nggak ada kebaikan pada diri ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, istilah gimana caranya biar supaya agar hidayah itu masuk kepada orang, ya. Ini juga sesuatu yang memang yang bolak-balik hati, masalahnya Allah, ya. Tugas kita memang cuma menyampaikan. Jadi ya dikembalikan juga aja seperti sebagaimana firman Allahnya. Kata Allahnya kan fadzakir innama anta mudzakir, Al-Ghasyiyah 2122. Ingatkan, tugas kamu hanya mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Jadi memang justru dakwah itu baru akan jadi terasa berat kalau kita mewajibkan orang harus jadi soleh gara-gara kita. Gimana tuh, ya? Terus gimana kok? Ya udah, fadzakir, ingetin. Ketika orang itu jadi baik, Allah yang ngubah, bukan kita. Gak usah ngaku-ngaku, ya. Ketika orang itu tidak jadi baik, selagi niat kita benar, caranya udah benar, jadi pahala, jadi amal soleh di sisi Allah, nggak rugi, ya. Jadi ya itu yang kita kejar, ya. Gimana caranya? Ada cara pastinya nggak? Ya kita nggak bisa bilang ada cara yang pasti. Petunjuknya ada, cara berdakwahnya ada, ya. Tapi sekali lagi kan, hidayahnya atau hatinya dibulak-balikannya gimana Allah. Makanya yang paling penting ya semuanya yang penting tadi jadi amal soleh di sisi Allah dulu, ya. Sisanya kan ya tadi kita meninggalkan nggak ditanya udah berapa orang yang kamu mualafin, nggak ditanya. Tapi kita akan ditanya tentang amalan kita, ya. Ya Allah, aku dititipkan ilmu misalkan, lalu kita gunakan itu bukan untuk jadi sombong tapi untuk misalkan berdakwah, ya udah itu yang dimanfaatin. Engkau menyaksikan isi hatiku, ya Allah. Engkau mengetahui niatanku apa. Udah, bismillah, ya Allah. Ya, gimana caranya aja, yang penting jadi amal soleh di sisi Allah. Masalah hidayah, kita mah cuma bisa doain, kita cuma bisa ngingetin, kita cuma bisa jaga hati tetap bersih, jangan sampai ngerasa diri ini lebih baik daripada orang lain. Sisanya, yang paling penting itu jadi amal soleh. Dan kalau memang Allahnya udah nggak mau ngampunin orang itu, mudah kok bagi Allah dimatikan orang itu pas lagi maksiat. Kenapa dia masih hidup? Berarti kan Allah aja ngasih kesempatan. Ya bismillah. Dan dengan adanya orang yang harus kita dakwahi, berarti kita punya pahala ladang dakwah. Coba kalau nggak punya. Coba kalau misalkan ngomong kayak gini, sing soleh atuh, langsung soleh semua kalian. Ya mentok gue berarti amalannya selesai, ya. Tapi karena ada orang yang misalkan teman kita terus menerus diingetin berkali-kali masih nggak mempan, kan kita pahalanya dihitungnya bukan ketika dia closing masuk Islam, enggak, bukan ketika dapat dia dapat hidayah, enggak, tapi tiap kali setiap patah kata kita diucapin untuk berdakwah itu dihitung per katanya, dihitung setiap pahalanya per waktunya. Jadi makin lama ngedakwahinnya makin besar juga pahalanya, ladang buat kitanya, ya. Kalau ditanya gimana caranya, ada nggak rumus pastinya dia bisa? Wah, saya nggak bisa jawab, nggak tahu gimana caranya. Ya, Allah yang nolong itu mah. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Baik, istilah. Ya tadi ya, kita itu semuanya di tangan Allah, ya. Kalau ditanya pengen mah, Rasul juga pengen banget ayahnya Ali, Abi Thalib, untuk masuk kepada Islam. Sampai di akhir ujung nafasnya, wahai pamanku, ucapan yang kalau dengan kalimat ini maka aku bisa bersaksi untuk membelamu. Ya, cuman ucapan satu kalimat itu saja, la ilaha illallah, nggak berhasil tuh sampai ujung hayatnya. Tapi ya kita lihat kuasanya Allah, ya. Segitu mereka ketemu Nabi, bisa ada yang nggak dapat hidayah. Kita di sini nggak pernah ketemu Nabi, ada tuh yang pada pengen ke masjid, ini kalian semua. Betapa kalau udah pengen bolak-balikan, ya. Makanya satu ya yang bisa dilakuin, sampein, doain, jaga hati tetap bersih, jangan ngerasa diri lebih mulia, lebih suci, lebih baik. Tunjukkan tidak hanya dengan lisan tapi dengan perbuatan.
Di antara semua anak harus kita yang jadi paling takwa, paling berbakti. Di antara semua orang harus pertama kita duluan yang paling pertama nolongin mereka. Kalau mudah-mudahan suatu saat mereka bertanya, kenapa kamu seperti ini, dulu nggak begini, dan dulu aku juga pernah nyakitin kamu, kenapa kamu malah baik? Ya, itu momen paling tepat untuk menjawab. Bukan akunya yang baik, ini Allahnya dengan Islamnya. Masalah gimana caranya, apa yang harus disampaikan, ya bicara secantik, seindah apapun susunan katanya sampai mulut berbusa, Allah nggak pengen bolak-balik hati juga kuasa Allah. Kita nggak ngapa-ngapain, nggak berucap sepatah kata pun, cuman ngeliatin kita misalkan, tapi dia Allah pengen turunkan hidayah kepadanya, bisa Allah berubah. Allah yang bolak-balik hati. Ya, kita jangan bisa udahlah terus aja sing lempeng. Banyak minta tolong, minta ampun kepada Allah sambil disyukuri nikmat hidayah yang udah kita punya. Sisanya semoga Allah Sang Maha Pembolak-balik hati mengabulkan doa-doa kita ya. Semoga Allah anugerah hidayah kepada ayahnya Teteh ya. Izin segitu dulu. Izin saya duluan ya, Un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.